Lebih baik kamu mati daripada kamu tidak berdamai. Sebab perdamaian mahal harganya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan hari ini, yaitu Filemon pasalnya yang pertama, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita baca Filemon pasal yang pertama, cuman satu pasal saudaraku di perjanjian baru ini. Surat Rasul Paulus ini adalah salah satu surat di perjanjian baru yang unik dan khusus. Karena ini adalah surat pribadi yang ditulis oleh Paulus dan dialamatkan kepada Filemon, seorang bisnismen yang tinggal di Kolose. Seorang yang kaya karena memiliki banyak budak. Saudara, arti nama Filemon adalah seorang yang mencium atau juga berarti sahabat. Istri dari Filemon namanya adalah Apfia, saudara, dan anaknya bernama Arkhipus. Saudara, keluarga Filemon ini adalah keluarga Kristen yang cinta Tuhan dan mereka terlibat dalam pelayanan, bahkan dalam rumah mereka juga dicatat sebagai tempat berkumpul umat Tuhan. Ya, rumah mereka adalah seperti gereja rumah, saudara, tempat jemaat Tuhan berkumpul. Kelihatan dari suratnya, sudah pasti Rasul Paulus mengenal Filemon dengan baik dan juga keluarganya. Dan surat ini berisi permohonan yang sangat penting berhubungan dengan seorang yang bernama Onesimus, yang adalah budak Filemon yang lari karena berbuat kesalahan. Nanti saudara akan membaca di ayatnya yang ke-8, siapa itu Onesimus. Nah, siapa Onesimus ini? Nah, Onesimus adalah budak dari Filemon. Tidak dicatat di dalam surat ini, tapi di dalam latar belakang dan sejarah menuliskan tentang Onesimus. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan kita yang berikut. Tapi Onesimus ini adalah budak dan dia berbuat kesalahan karena dia mencuri barang daripada Filemon. Beberapa orang anggap ini biasa. Oh, tidak biasa. Karena situasi pada waktu itu. Karena ada hukum yang berlaku pada waktu itu. Hukumnya adalah begini. Budak yang bersalah harus dihukum mati. Mengapa demikian? Karena Roma adalah satu kerajaan yang menaklukkan banyak negara yang lain, kerajaan yang lain. Sehingga mereka membawa pulang budak-budak kembali ke kerajaan Roma. Nah, tentu yang jadi masalah buat Roma adalah pada waktu itu lebih banyak budak daripada orang merdeka. Sehingga pemerintah Romawi, kekaisaran Romawi, mengeluarkan aturan yang sangat keras yang membuat supaya para majikan-majikan Romawi ini tidak takut sama budak-budak Roma ini. Ya, budak-budak orang-orang yang ditawan dari negara-negara lain. Karena mereka yang dibawa kembali sebagai budak ini bukan orang-orang bodoh, mereka pandai. Mereka dokter, mereka pengacara, mereka orang-orang pintar dari negara lain dijadikan budak. Jadi supaya budak jangan memberontak, keluarlah aturan yang sangat penting ini dan sangat berat untuk situasi yang kita baca ini. Sehingga waktu Filemon mendapati budaknya berbuat salah, Filemon orang Kristen. Tapi Filemon kan takluk pada aturan pemerintah. Karena dia adalah seorang Kristen, jadi kalau ada budak yang berbuat salah, budaknya harus dibunuh. Nah, yang terjadi adalah Onesimus berbuat salah. Onesimus kemudian lari daripada tempat tinggalnya di Kolose. Dia lari begitu jauh sampai dia pergi ke Roma dan dia menjadi buronan di situ, fugitive di Roma. Dan waktu dia tertangkap, dia kemudian masuk ke dalam penjara. Di penjara dia berjumpa dengan Paulus. Dan di dalam penjara itulah Onesimus menyerahkan dirinya, kemudian bertobat, kemudian menjadi orang percaya. Dan dia mengabdikan dirinya untuk membantu Paulus di dalam penjara dalam keadaannya yang sangat menderita. Paulus di penjara. Onesimus kemudian menolong Paulus di situ.
Akan tetapi Paulus mengetahui sesuatu bahwa begini, kalau engkau membuat sandungan buat orang lain, engkau harus pulang untuk membereskannya. Jadi tidak gampang. Di sini sebenarnya surat Filemon ini adalah surat tentang permohonan Paulus untuk meminta supaya Filemon menerima kembali Onesimus dalam sebuah konsep rekonsiliasi dan pendamaian yang luar biasa. Bukan hanya menerimanya sebagai budak lagi, tapi menerimanya sebagai saudara di dalam Kristus. Saudara, pendamaian atau rekonsiliasi adalah tema yang sangat kuat dalam surat Filemon ini, saudara. Dan juga Paulus berupaya untuk membujuk Filemon untuk menerima Onesimus kembali dan hidup di dalam perdamaian yang Tuhan inginkan. Sehingga bukan lagi menerimanya sebagai budak, tapi menerimanya sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudara, menerima orang yang membuat dia tersandung, yang mencuri sesuatu daripadanya, dan hukum pada waktu itu berkata bahwa dia harus mati, tidaklah mudah. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada Filemon. Dan bayangkan, saudara, siapakah yang membawa surat Paulus ini kepada Filemon? Menurut tradisi, yang membawanya adalah Onesimus sendiri. Dapatkah saudara membayangkan ketika Paulus berkata kepada Onesimus, Onesimus, kamu udah tolong aku di sini dengan baik, tapi begini, mending kamu nggak tolong aku. Sebagai orang percaya, kamu harus berdamai dengan majikanmu. Kamu harus kembali ke Kolose dan berdamai dengan Filemon. Onesimus akan berkata begini, tapi kan saya mati kalau saya pulang. Aturan kerajaan berkata kalau saya pulang saya harus mati, karena saya budak. Paulus berkata begini, lebih baik kamu mati daripada kamu tidak berdamai. Sebab perdamaian mahal harganya. Bukankah kita melihat Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Bapa? Dia mengorbankan dirinya. Saudara, Tuhan rela mati buat kita supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Surat ini adalah surat yang memberitahukan kepada kita bahwa pendamaian itu mahal harganya. Ya, saudara. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 18 katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amen. Saudara, ini penting sekali supaya kita berdamai satu sama lain. Dan itu tergantung daripada kita. Mari kita masuki hari ini dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.